Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Syifa Fabrianti dengan NIM 47 dari STR Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 7 berperan sebagai perawat dan rekan saya. Dan perkenalkan, saya Dea Kurnia Dewi dengan NIM 16 berperan sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan Poltekkes Jogja. Saya sendiri Dea Kurnia Dewi dan ini rekan saya bernama Syifa Fabrianti. Jadi di sini kami akan memberikan penyuluhan mengenai tentang diabetes mellitus dengan retinopati diabetik. Sebelumnya Bapak atau Ibu sudah pernah mendengar atau mendapat pengetahuan tentang retinopati ini? Belum ya. Baik, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, di sini kami akan mengedukasi Bapak Ibu maupun adik mengenai retinopati diabetik. Sebelumnya untuk waktunya kira-kira 30 menit. Apakah Ibu dan Bapak maupun adik bersedia? Sudah. Baik. Jika ya, saya lanjutkan ya Mbak. Sebelumnya kalau untuk diabetes mellitus sendiri, Bapak Ibu udah mengetahui? Sudah tahu Mbak? Penyakit gula. Ya, betul sekali. Nah, untuk diabetes mellitus itu ada beberapa komplikasi yang menyerta. Nah, jadi di sini kami untuk menjelaskan salah satunya aja, yaitu retinopati diabetik. Untuk retinopati diabetik sendiri merupakan komplikasi diabetes mellitus yang terjadi pada retina atau mata yang disebabkan oleh peningkatan gula, karena pada penderita diabetes mellitus sendiri menjadi penyebab utama kebutaan pada orang dewasa yang produktif. Untuk faktor resiko retinopati diabetik sendiri itu yang pertama ada lama waktu menderita diabetes mellitus. Nah, itu sekitar lamanya mengidap retinopati pada pasien diabetes mellitus tipe 1 itu setelah 10 sampai 15 tahun. Nah, sejak didiagnosis antara 20 sampai 50%, setelah 15 tahun itu menjadi 15 tahun mengidap meningkat menjadi 75 sampai 95% yang terkena retinopati, dan mencapai 100% setelah mengidap 30 tahun. Untuk tipe 2 sendiri itu sekitar 20% sejak didiagnosis diabetes mellitus ditegakkan, dan akan meningkat hingga 60-85% setelah 15 tahun mengidap diabetes mellitus. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, karena faktor resikonya karena hipertensi. Nah, jadi jika orang diabetes mellitus tapi disertai dengan hipertensi, itu juga dapat menjadi salah satu faktor resiko terjadinya retinopati diabetik. Terus selanjutnya yang ketiga itu karena obesitas dan dislipidemia. Nah, obesitas ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, salah satunya dilipidemia. Nah, dislipidemia sendiri itu merupakan kolesterol atau terjadinya lemak yang tidak normal di dalam darah yang dapat mengakibatkan terjadinya lemak pada retina. Jadi
kolesterolnya, lemaknya menumpuk di retina. Untuk selanjutnya yang terakhir, yang keempat sendiri yang terakhir, yaitu karena faktor kehamilan. Karena pada progresivitas retinopati ini lebih meningkat pada kehamilan dengan preeklamsia dibandingkan dengan yang tidak preeklamsia. Untuk preeklamsia sendiri yaitu tadi dengan hipertensi, kehamilan dengan hipertensi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis dari retinopati diabetik. Yang pertama yaitu retinopati diabetik non-proliferatif atau yang disebut dengan RDNP. Ini dibagi menjadi 4 jenis kembali. Yang pertama yaitu yang minimal, yang kedua yang sedang, yang ketiga itu berat, dan yang terakhir itu sangat berat. Selanjutnya, selain itu ada pula jenis RDP atau retinopati diabetik proliferatif atau RDP yang dibagi kembali menjadi 2 bagian, yaitu tanpa resiko tinggi dan juga resiko tinggi, seperti itu. Nah, bagaimana sih tanda gejala untuk mengetahui adanya retinopati diabetik ini? Yang pertama yaitu adanya peningkatan jumlah bayangan dalam penglihatan. Jadi penglihatannya seperti terdapat bayangan, seperti itu. Selanjutnya itu penglihatannya buram dan penglihatan yang dapat berubah-ubah secara periodik dari kabur menjadi jelas, seperti itu. Selanjutnya terdapat area yang blank atau gelap di lapang pandang. Jadi kalau misalnya ibu bapak bisa melihat terdapat area yang gelap atau seketika terjadi blank atau gelap, itu mungkin salah satu dari retinopati diabetik. Selanjutnya yaitu penurunan penglihatan di malam hari dan gangguan penglihatan pada warna, serta yang terakhir yaitu penurunan atau kehilangan penglihatan. Selanjutnya bagaimana pemeriksaan untuk mengetahui retinopati diabetik ini? Yang pertama yaitu menggunakan tajam penglihatan dengan kartu Snellen. Selanjutnya yaitu slit lamp biomikroskopi, dan selanjutnya yaitu tekanan intraokular atau TIO. Selanjutnya gonioskopi, dan juga yang terakhir ada fundoskopi pupil lebar, seperti itu. Semua ini dilakukan di rumah sakit milik Bapak. Selanjutnya, jika sudah terkena retinopati diabetik, ada perawatan yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama obat anti-VEGF dan juga obat anti-inflasi steroid, dan yang terakhir itu bisa di terapi laser juga. Yang terakhir yaitu bagaimana kita caranya untuk mencegah terjadinya retinopati diabetik ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Selanjutnya itu memodifikasi gaya hidup, serta rutin non-screening dini, dan juga mengontrol gula darah. Dan yang terakhir yaitu mengontrol tekanan darah, karena salah satu faktor risiko dari retinopati diabetik adalah hipertensi, seperti itu. Baik, untuk penyampaian materi sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu? Izin bertanya Mbak, tadi kan biasanya retinopati ya, semisal nih kita udah terkena retinopati dan itu bisa sembuh seperti semula atau enggak Mbak? Baik, saya izin menjawab ya Ibu Bapak mewakili. Baik, untuk pertanyaan Bapak mengenai kembali seperti semula atau normal, itu tidak bisa Pak, tapi bisa dilakukan pengobatan secara rutin dan itu akan baik secara perlahan, seperti itu. Terima kasih. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas? Baik, jika cukup mungkin dari Ibu dan Bapak
bisa menjelaskan sedikit mengenai retinopati? Izin menyampaikan juga, jadi retinopati itu disebabkan karena namanya menderita DM. Itu retinopati dapat terjadi karena ada penumpukan di area mata, bisa karena nanti lemah. Kemudian untuk tanda gejalanya itu bisa menghitam sendiri atau ngeblank saat lapang pandangnya digunakan. Kemudian terjadinya kabur dan tidak saat melihat. Selanjutnya untuk cara pencegahannya itu bisa rutin screening dan meningkatkan gaya hidup yang sehat. Baik, betul sekali Bu. Baik, di sini ada proses untuk mengetahui sejauh mana setelah diberikan penyuluhan pengetahuan Bapak Ibu mengenai retinopati ya. Baik, dari hasil post-testnya setelah diberikan penyuluhan, Bapak dan Ibu lebih mengetahui ya, bisa menjelaskan, bisa memberikan jawaban seperti yang kami sampaikan tadi. Baik, selanjutnya akan saya berikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan bahwa retinopati diabetes ini adalah komplikasi dari diabetes sekaligus yang terdiri pada retina mata seperti itu. Dan tadi untuk gejala yang timbul yaitu seperti mata, pandangan mata menjadi hitam atau hilang atau blank, terus juga pandangan mata yang menjadi buram, serta terdapat bayangan saat melihat. Dan untuk pencegahannya sendiri yaitu rutin screening dini maupun mengontrol gula darah dan juga tekanan darah seperti itu. Dan untuk pemeriksaannya bisa dilakukan ke rumah sakit terdekat. Mungkin untuk sesi edukasi kesehatan ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu. Kami pamit pulang terlebih dahulu. Terima kasih sudah mau memberikan waktunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.